Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Cahaya Darussalam 2 yang dirahmati Allah. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat Bapak Ibu semua? Masih ngantuk apa sudah seger nih? Masih ngantuk. Wah. Iya. Bawa Bapak nih habis lomba rata-rata ya. Saya juga ikutan lomba, tapi nonton yang lomba gitu kan. Ya. Pada pagi yang cerah ini kita akan masuk pada ayat ke 17, 18, 19 dan 20. Tapi akan melihat bagaimana kondisinya. Apakah 4 ayat ini cukup waktunya? Jika memang cukup kita akan selesaikan, jika tidak maka akan melihat kondisi saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu Mereka seperti orang-orang yang melakukan api setelah menerangi
sekelilingnya, Allah melancarkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Atau mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang menyertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah mengikuti orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar menghadang mereka setiap kali kilat menyinarinya. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menentang mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan kebenaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jazakallahu khairan. Sudah dibacakan artinya. Masaluhum kamasalil ladzi masaluhum ay sifatuhum wa haluhum. Penjelasan kata per kata daripada ayat 17, 18, 19 dan 20. Masaluhum maksudnya adalah sifat dan juga keadaan, keberadaan, eksistensi daripada orang-orang munafik. Ya, sering saya sampaikan daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya setelah kita memahami jalan Islam yang telah dijelaskan daripada surat Al-Fatihah, lalu jalan yang tepat daripada orang-orang saleh yang imannya benar, para nabi dan juga orang-orang yang telah mati syahid yang mestinya kita ikuti. Lalu apa? Dua jalan yang tidak boleh kita ikuti, yaitu jalannya Yahudi dan Nasrani. Lalu pada surat awal daripada surat Al-Baqarah kita dapatkan kriteria orang-orang beriman. Lalu lanjut 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah itu adalah keterangan bagaimana karakter orang-orang kafir. Lalu berikutnya dari ayat ke-8 sampai ke ayat 20 ini adalah masih menjelaskan rangkaian karakter daripada orang-orang munafik. Khususnya dari ayat 17 sampai 20 ini Allah berikan contoh keberadaan eksistensi daripada orang-orang munafik. Nah, contoh yang pertama Allah lupakan mereka itu apa? Sifatuhum wa haluhum. Bahwasanya orang-orang munafik nih kata Allah, saya kasih contoh, saya sepil bahasa Arab. Saya sepil contoh mereka. Apa itu? Alladzis tawqada naran. Bahwasanya orang-orang munafik itu bagaikan orang yang auqada naran, yang menghidupkan api, menyalakan api. Ya, entah itu pakai korek, entah itu pakai langsung bakar pokoknya, sehingga muncul api. Falamma adaat ma hawlahu. Ketika api tersebut telah bersinar, telah memancarkan cahaya, yang mana cahayanya bisa sampai menerangi sekitarnya. Dhahaballahu binurihim. Apa kalau tadi diterjemahkannya? Mereka menghilangkan atau Allah hilangkan diterjemahkan tadi? Mereka apa Allah? Allah itu. Allah menghilangkan cahaya mereka. Oh, tadi saya agak kurang dengar. Setelah mereka memancarkan cahaya bagi dirinya dan juga orang-orang sekitarnya, ternyata apa? Allah hilangkan cahaya tersebut. Dhahaballahu
binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Terang Allah padamkan cahayanya, lalu apa? Allah tinggalkan mereka orang-orang munafik di dalam kegelapan tersebut, la yubsirun, yang mana mereka karena hilang cahayanya sampai tidak bisa melihat. Nanti kita jelaskan maksudnya apa sih kayak gini. Ya, intinya diawali pahamkan dulu, orang munafik bagaikan orang yang nyalain api. Kalau kita gampangnya nyalakan lilinnya terang, bahkan buat dirinya dan juga buat sekitarnya. Setelah terang, Allah padamkan lilin tersebut, Allah biarkan mereka dalam kegelapan sampai tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un la yasma'un wa la yantiqun wa la yubsirun. Summun, apa itu summun? La yasma'un, punya telinga tapi gak dengar. Bukmun la yantiqun, mereka tidak bisa berbicara. Umyun la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Jadi umyun itu apa? Nggak bisa mohon maaf. Summun itu apa? Tidak bisa mendengar. Bukmun nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Ya, umyun tidak bisa melihat. Ya. Setelah cahaya, Allah hilangkan cahayanya, lalu apa? Ditinggalkan di dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Bahkan bukan cuma tidak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat. Fahum la yarji'un, bahkan mereka sudah tidak bisa kembali lagi sebagaimana dulu dia dapat melihat cahaya yang terang itu. Kayaknya dua ayat aja dulu aja ya. Kalau saya lanjutin ayat 18, 19 cukup panjang. Jadi saya cukupkan dua ayat dulu saja. Makna ayat, isi kandungan daripada ayat 17 dan 18. Saya fokus di situ. Masalu haula'il munafiqin fima yadharuna minal iman ma'a ma hum mabtununa minal kufri. Bahwasanya percontohan daripada orang-orang munafik yang mana mereka senantiasa menampakkan keimanan, bersamaan itu juga mereka memendam kekafiran. Allah contohkan mereka kamasali man awqada naran lil istida'ati biha. Allah contohkan mereka bagaikan orang yang menyalakan api untuk penerangan. Falamma adaat lahum ma hawlahum, setelah dengan cahaya tersebut bisa menyinari sekitarnya, wantafa'u, dan dapat bermanfaat biha dengan api tersebut, adna intifa'u dahaballahu binurihim, Allah hilangkan manfaat tersebut, ya, Allah hilangkan cahaya tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan hingga mereka tidak bisa melihat. Li'annahum biimanihim ad-dhahir
sanu dima'ahum wa amwalahum wa nisa'ahum wa dararihim minal qital wasibbi. Bahwasanya perlu diingat Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan memeluk Islam, beriman dengan rukun-rukun iman, bahwasanya apa? Islam akan menjaga harga diri orang tersebut dan hak-haknya. Apa saja yang dijaga oleh Islam? Bahwasanya Islam akan menjaga apa? Dima'ahum. Yang pertama adalah darah atau pertumpahan darah. Islam akan menjaga tuh bagaimana orang tersebut jangan sampai tumbang, terbunuh, harga dirinya, terutama darahnya. Wa amwalahum, dan dijaga juga oleh Islam hartanya. Bahkan perempuannya baik istri dan anak-anaknya. Dan juga wadarorihim, duriyahnya, anak keturunannya. Dari apa? Daripada pembunuhan dan juga celaan. Jadi Islam menjaga penganut-penganutnya yang memeluk Islam, baik itu dirinya, anak keturunannya, hartanya, apalagi tadi, perempuan-perempuannya, ya, untuk tidak bisa dibunuh ataupun apalagi dicela. Maka Islam menjaga itu. Maka kenapa? Maqasidus syariah, tujuan kita bersyariah itu kan macam-macam. Salah satunya adalah menjaga harga diri. Menjaga apa juga nih? Harta, perempuan-perempuan dan sebagainya. Sudah jelas bahwa Islam menjunjung tinggi itu. Maka jangan pernah ajarkan Islam untuk bisa lebih nasionalis daripada orang nasionalis. Islam lebih daripada itu. Apalagi contoh dalam peperangan yang telah terjadi dalam Islam. Islam itu dalam peperangan aturannya jelas, nggak boleh merobohkan dan ya memporak-porandakan rumah-rumah ibadah, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh ketika peperangan menghancurkan pohon-pohon, itu nggak boleh. Maka kita lihat tuh aksi damai, ya nggak boleh tuh taman-taman diinjek, ya beda sama pendemo-pendemo lain kan, hancur semua, kotor semua. Kita dari awal bersih, pulang bersih, taman bersih. Apalagi perempuan dan anak-anak juga tidak boleh dibunuh tuh ketika peperangan Islam. Bahkan nenek-nenek, kakek-kakek, jangan sampai ada yang beda halnya ketika anak bakal hukum jihad, ya ada bab jihad khususnya apa? Ketika anak-anak dan ibu-ibu dipakai sebagai alat perang daripada musuh, itu beda. Kecuali ketika anak-anak dan ibu-ibu, kakek-kakek itu memang sudah tidak ikutan perang yang seger-seger gitu kan, maka mereka perlu dijaga. Jangan disakiti itu orang-orang anak-anak, ibu-ibu dan juga kakek-kakek dan nenek-nenek. Kecuali beda, mereka dijadikan sebagai alat perang, ikut berperang, itu kasusnya beda. Islam jaga tuh Pak. Maka seringnya orang-orang akan mengira ini perang, apa perang? Kok saya dia apa-apain? Kok anak-anak saya selamat? Bahkan tawanan-tawanan yang sudah ditahan oleh Islam, kok gemuk? Ya, dikasih makan, pakaian yang layak, dirawat dan sebagainya. Ya, kalau kita bahas bab al-usar, tawanan perang, luar biasa itu. Ya, mungkin dalam hal lain nanti, mungkin dari Ustaz Abdul Razak
bahas fikih jihad. Penting nggak? Penting. Ya, kalau waktu chaos kita bagaimana? Maka hari ini mungkin banyak syariat-syariat Islam yang belum kita dapatkan dan kita kaji. Nah ini apa ya? Setebal ini, baru segini kita bahas. Belum banyak kan? Ini baru jilid 1, belum jilid 2. Fikih luas, apalagi beberapa kitab-kitab. Jangan-jangan kita hari ini berislam dengan berislam yang mana nih? Belum banyak amalan-amalan yang kita tahu bagaimana dan sebagainya. Maka ya selain daripada di masjid, mungkin Bapak Ibu bisa sambil ya belajar datang ke masjid di mana atau pengajian-pengajian di mana di perusahaan, ya di tempat kerja dan sebagainya, itu sangat luar biasa, bisa menambahkan keilmuan daripada Bapak Ibu semua. Tapi sudah datang di masjid saja sepekan 2 kali, Ahad dan Ahad pagi, itu sudah sangat menambah keilmuan saya. Li'annahum bi'imani dhahir idmatu wa bima yudmiruna minal kufur idmatu alaihi yadkhuluna an-nar. Tapi orang munafik yang cuma kedoknya saja itu iman Islam tidak akan dapat tuh yang begituan. Kenapa? Karena ketika mereka mati, maka mereka matinya di dalam kekufuran dan masuk neraka. Maka hati-hati nih Pak. Seringnya kita mengira kita masuk surga nantinya, meskipun tanda kutip ada di antara kita yang memang yang akan langsung lewat jalan tol masuk apa surganya Allah, ada yang mampir dulu di neraka, di laundry, dikucek sampai bersih baru dimasukin surga. Tapi orang munafik yang meskipun dia sholat bareng kita, ngaji bareng kita, tapi dia hanya kulitnya saja iman, tapi ternyata di dalam dirinya memang dalam kekufuran. Karena ada kufur di dalam hatinya, maka apa? Orang tersebut tidak bersama kita lagi di surga Allah. Mereka kekal di dalam neraka. Fayukhsiruna kulla syai'in hatta anfusahum. Maka mereka akan rugi serugi-ruginya, ya, sampai apa? Bahwasanya dirinya juga akan merasa paling orang yang paling rugi. Hadal misal tadammanathu al-ayatul ula. Inilah percontohan yang ada termuat dalam ayat ke-17. Dan adapun ayat yang ke-18, fahuwa ikhbaru an ulaikal munafiqina bi annahum qad faqadu kull isti'dadi lil ihtida. Bahwasanya pada ayat 18 ini summun bukmun umyun fahum la yarji'un, itu menunjukkan bahwasanya orang munafik telah kehilangan fungsi daripada anggota tubuh yang potensial untuk bisa menerima hidayah. Maka kita akan bahas nih sarana-sarana hidayah itu apa aja. Ternyata apa? Anggota tubuh ini adalah sarana hidayah. Sumun nggak bisa dengar, dia tidak bisa lagi mendengar kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Telinganya ada, tapi nggak berfungsi. Beda dengan orang yang nggak punya telinga ya Pak, Bu. Dia punya telinga. Kalau sumur itu apa? Dia punya telinga tapi nggak berfungsi. Yang mana nggak berfungsinya bukan nggak bisa dengar, tapi apa? Dia tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Bahkan yang buruk saja yang dia dengar. Fala adanahum
tidak bisa mendengar suara kebenaran. Wala alsinatuhum tantiqu bihi, dan lisan-lisan mereka tidak bisa lagi berucap yang baik. Oh, itu orang bisa ngomong kayak gitu. Orang kok lisannya nggak bisa dipegang, ada yang bisa pegang lisannya, Pak? Lisannya kok bisa dipegang? Emang ada bisa pegang lisannya? Coba Pak Is, pegang. Iya Pak. Kita suka dikerjain dulu ya. Coba Meletnya bisa sampai sini nggak? Wah kalau bisa, berarti guguk katanya guguk. Ya jok dikit itu Pak. Selamat datang Pak Slomo, Masya Allah. Jadi kita habis lomba kayaknya. Telinganya sudah tidak bisa mendengar kebaikan, suara-suara kebenaran, lisannya sudah tidak bisa berucap kebaikan-kebaikan dan kebenaran, wala a'yunuhum tubsiru asarahum, dan matanya juga sudah tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Itu sarana hidayah yang mahal itu. Wadhalika ditawhilihim fil fasad, itu semua karena mereka sudah melampaui batas sampai mereka berbuat kerusakan. Kemarin kita telah bahas maksud daripada merusak di muka bumi apa Bapak Ibu semuanya? Bukanlah mereka menghancurkan gedung-gedung, membunuh orang-orang, merusak jalan-jalan, bukan itu, tapi mereka justru apa? Hum kafaru, ya, bahwasanya mereka senantiasa kekufuran dan juga senantiasa bermaksiat. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau kita melihat sesuatu yang indah di luar sana, megah sepertinya kalau di negeri-negeri lain, makmur, kok pesat kemajuan. Ingat, kemajuan di situ, kebaikan di situ senantiasa harus bersertakan dengan iman. Maka kemajuan tanpa iman adalah suatu keburukan yang akan senantiasa maju tapi dalam keburukan. Falida hum la yarji'una 'anil kufri ilal iman bihalin minal ahwal. Maka kalau sudah begitu, Allah tutup pintu hidayah dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke dalam ruang iman, karena dia sudah tertutup pintunya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Sarana hidayah dari telinga, ya, lisan dan juga mata kita itu mestinya akan berfungsi. Orang akan coba mendengarkan kebaikan-kebaikan, pasti itu. Entah itu bagaimana. Kamu kenapa hijrah? Kok kamu kenapa mulai pakai kerudung? Iya, mulai mendengar kebaikan-kebaikan. Saya dengar ustaz ini, saya mendengar ceramah di masjid, saya dengar nasihat ibu saya, bapak saya, maka saya pakai kerudung. Kamu kenapa kok mulai baik? Kok berhenti maksiatnya? Iya, saya melihat bahwasanya ada orang yang akhir hidupnya, saya tidak bisa ceritakan, pokoknya mengenaskan. Saya lihat langsung dengan matanya di dalam hidayah. Ya, lisannya berucap dan sebagainya kebaikan. Maka apa? Memang hidayah itu, ya, bisa didapatkan di mana saja, kapan saja. Ya, banyak itu, ya, orang yang dulunya pezina, baik laki-laki ataupun perempuan, tetapi apa?
Kembali kepada keimanan karena sarana hidayahnya masih ada. Nggak sengaja scroll YouTube, TikTok, Instagram, keluarnya ceramah, didengerin, berubah. Itu semua ada Pak, kisah-kisah itu. Melihat binatang saja bisa berkasih sayang dan sebagainya, kenapa saya tidak bisa? Mulai nggak kasar orang itu. Maka hari ini kita bersyukur, ya Allah masih berikan cahaya kepada kita. Belum Allah hilangkan cahaya dari kita. Maka apa? Sekecil apapun cahaya itu akan menyinari sekitarnya. Jangankan api unggun, bara, obor, korek saja kecil di dalam kegelapan yang baru dinyalakan itu bisa terangnya kita. Ya. Di gunung, kalau yang sering naik gunung, ya, Z naik gunung, ya, Pak Solo naik gunung. Pak Solo lama dia, jarang naik gunung dia, karena di kampung ya Pak. Ya. Oh ada di sini, bukan gunung itu Pak, ini gunung beneran maksudnya, kan gelap, ya, sebagainya. Itu kalau kita bawa senter kecil aja di gunung itu, naik daki gunung luar biasa. Ya dulu Bapak masih kurus, masih sering daki gunung ya, Insya Allah ya. Apa dulu Ungaran gitu kan. Kalau di Semarang, di Kudus, Muria, Sindoro, Wonosobo ya, udah alhamdulillah itu ya. Dan beberapa gunung. Mungkin Bapak masih ada Bos. Jangan Jakarta itu. Abah ya maksudnya dari gunung. Belum pernah. Jadi kapan-kapan boleh kita jamaah masjid ya. Ya rihlah dakwah maksudnya, rihlah dakwah. Mau saya tinggi-tinggi saja mungkin gunung mana gitu kan, yang cuma setengah jam sampai atas gitu kan. Tapi ngecamp dulu sebelum habis subuh atau sebelum subuh kita jalan terus ada di atas, seru tuh Pak. Pernah saya beberapa kali ngajak istri, ajak ada ipar, kakak ipar, si Jombol si Gunung Batu yang cuma naik sekian menit doang ke atas, gitu kan. Ya alhamdulillah masih sensasinya ada dikit lah. Apalagi kalau yang tak pernah gitu kan, wah gini ya ternyata apa? Boleh tuh Pak. Karena beberapa pengajian juga saya sampai 2018 itu bawa jamaah dari Tarumajaya sama dari Cibitung ya, dan juga dari daerah lain kita ke Banten, Pelabuhan Ratu ke Sawarna ya namanya ya. Sawarna ya, itu mantap tuh sana bermalam di villa itu, terus sengaja kita jalan kaki long march gitu kan, malam-malam jam 2-an bangun jalan kaki muterin pantai, terus sholat subuhnya pinggir pantai Pak. Sengaja memang untuk ya belajar, nggak cuma ngaji doang tapi kita ada fisiknya, ada ada penguatan jasmaninya. Ya nggak apa-apa suatu jamaah subuh sebelum sarapan senam dulu, ya silakan. Senamnya gak ikut, sarapannya ikut gitu Pak. Ya karena memang sarana hidayah itu banyak. Salah satu dari anggota tubuh kita itu adalah sarana hidayah. Orang-orang munafik sudah Allah non-fungsikan sarana hidayah, karena memang hatinya sudah tertutup dengan kekufuran. Maka sangat jelas tuh hadis Rasulullah yang berbunyi apa? Bahwasanya ada segumpal daging di dalam tubuh manusia, jika itu baik akan baik semuanya, jika ia buruk akan buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Walaupun perbedaan banyak pada ulama, ada yang bilang bukan hati, ada yang bilang hati. Karena al-qalb itu adalah bukan hati secara bahasa. Nanti kalau apa kita bahas. Ya. Kalau hati sudah
menjadi jenderal daripada tubuh manusia, maka apa? Anggota tubuhnya lain akan ikut. Jenderalnya bilang, yo gerak, kebaikan terus. Yo gerak, keburukan akan keburukan terus. Maka sangat benar ketika sudah baik, kok orang makin baik aja, buka tuh pintunya semua. Kalau makin buruk kok makin jauh. Jangan kira setelah meninggalkan sholat berhenti meninggalkan sholat aja, lari ke tempat yang lain, Pak. Maka minimal hari ini kita jaga sholat dulu dah. Karena memang itu amalan kita yang paling bisa kita jalankan hari ini. Kalau sholatnya saja sudah lewat, maaf nih, akan banyak lewat yang lain. Sholatnya lewat, ada kewajiban yang lain lewat. Mungkin juga zakat sudah tidak dilakukan, sedekah, amalan-amalan sunnah lainnya nggak bakal dilakukan. Maka pintu kebaikan hari ini bermula dari sholat dulu aja deh. Nggak bisa ke masjid, ya udah di rumah dulu dah. Nggak bisa ke rumah, di rumah juga nggak bisa. Ya udah kondisinya bagaimana? Di tempat dagang Ustaz, ya silakan di tempat dagang. Di tempat kerja Ustaz, ya silakan di tempat kerja. Ya, karena memang itu kondisinya hari ini. Bapak Ibu semua dimati Allah, itu ayat ke-17 dan 18. Saya tambahkan berarti. Ayat ke-19. Contoh yang pertama, bagaikan orang nyalakan api, apinya nyala menerangi sekitarnya, kemudian api tersebut dipadamkan oleh Allah dan mereka ditinggalkan di dalam kegelapan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, au kasayyibim minas sama, atau contoh yang kedua, mereka bagaikan apa? Kasayyib, bagaikan awan. Yang mana awan tersebut, ya, maaf, au kasayyibim minas sama, ataupun bagaikan hujan. Ya, sayyibun itu hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat. Ya. Au kasayyib, ataupun percontohan mereka orang munafik bagaikan hujan yang turun minas sama, dari langit, fihi, yang mana di dalam hujan tersebut dulumatun, hujannya turun dari langit, tapi apa? Ada membawa kegelapan. Gelap itu hujan. Setelah gelap, wara'dun. Ada apa itu? Ra'dun, as-saud, dulumatul lail wa dulumatus sahab wa dulumatul matar. Uniknya Al-Quran ini, Pak, indahnya. Kan di ayat ke-19 ini mereka dicontohkan bagaikan hujan yang turun dari langit, di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Bukan cuma gelap, ada kegelapan-kegelapan, yang mana itu termuat 3 kegelapan. Bedanya nih, Pak, apa? Dulumatul lail, ada gelapnya malam di hujan tadi gelap itu. Ada dulumatus sahab, ada gelapnya awan. Kan kalau hujan ada awan hitam kan, Pak, ya? Yang ketiga, dulumatul matar, gelapnya hujan. Setelah ada hujan siang-siang terang. Nah, ini kita pahami di sini dulu. Percontohan yang kedua bagi orang munafik bagaikan hujan yang turun dari langit, gelapnya double. Gelapnya hujan, gelapnya malam, dan gelapnya daripada awan. Gelap banget ini, Pak.
Wa ra'dun, dan juga ada ra'dun. Apa yang ra'dun? As-saut al-qasif yusma' halu tarakihim as-sahab wa nuzulul matar. Udah gelap, jadi double-double, ada ra'd. Apa itu? Suara yang cepat. Apa artinya apa? Kilat atau petir? Petir. Petir apa? Kalau kilatan kan cuma ya. Ini apa? Ada geledek. Petir sama geledek sama enggak? Sama ya? Gede. Udah hujan, gelapnya gelap banget, ada gelapnya malam, udah double gelapnya. Ada suara gede. Ya. Mereka dalam kondisi tersebut ditinggalin dalam keadaan itu gelapnya luar biasa. Wal barqu, dan juga ada apa? Barq, apa itu? Ma yulmi'u min nurin halihim halu tarakihim ashab wa nuzulul matar. Apa kalau diterjemah itu artinya? Kilat. Berarti kalau hujan itu pasti ada 3 ini. Apa? Hujannya itu nomor 4 nih. Air yang turun, ada kegelapan, ada geledek, petir, dan juga ada kilat. Ini semua unsur hujan ada keadaan tersebut. Gelap, hujan, sendirian, geledek, petir. Kita di rumah aja, dalam rumah dengarnya takut nggak? Ini semua di tanah lapang, gelap, sendirian, hujan, geledek, petir ada. Sehingga kita yang sering kesawah, ada kejadian keadaan kayak gini, ngeri nggak Pak? Tuh orang munafik keadaan kayak gitu. Belum selesai. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Karena kondisinya kayak gitu, mereka ngapain? Tutup telinganya dengan jari-jari mereka. Takut dong dengan keadaan kayak itu, tutup telinganya. Lanjut apa? Minas sawa'iq jam'u sa'iqah narun ha'ilah tanzilu asna'a qasbir ra'd wa li ma'anil barqi yusibu Allahu biha man yasha. Ya. Yang mana dalam kondisi tersebut mereka menutup telinga mereka, takut tuh. Ada apa lagi? Ada sawa'iq. Apa terjemah itu sawa'iq? Suara petir. Yang mana suara petir? Kalau di sini bukan suara petir. Narun ha'ilah, cahaya yang ada itu. Yang itu yang mana cahaya tersebut itu apa? Bisa mengenakan seseorang yang Allah ingin kenakan, sesuatu Allah. Jadi kondisinya gelap, hitam, hujan, petir, geledek, banyak. Wah, takut mereka, ditutup telinganya. Hadarul maut. Kenapa mereka tutup telinga mereka? Mereka khawatir mereka akan kena cahaya tadi sampai mereka mati, meninggal. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu ilmunya meliputi daripada menguasai daripada orang-orang kafir. Pada ayat ke-19 ini adalah menceritakan contoh kedua daripada orang-orang munafik, yang mereka digambarkan orang yang ada di tanah lapang, hujan, gelap, petir, geledek, kilat, sendirian di situ, dan mereka menutup telinga-telinga mereka. Maksudnya apa nih? Nanti ada pembahasannya, Pak. Tapi kayaknya sudah
waktunya sudah lewat nanti, nggak cukup, masih panjang sekali. Ya, mungkin kita cukupkan saja dulu ya. Lebih detailnya pekan depan, semoga jika ada umur kita akan masuk pada ayat tersebut ya. Apa mau lanjutin? 5 menit lagi? Lanjutin dikit nggak apa? Ya apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Wah, kayaknya nggak cukup nih. Jangan paksain. Oh, segala sesuatu dipaksain malah nggak bagus. Ya. Poin-poin yang ada pada ayat 17, 18 dan 19. Apa-apa. Yang pertama apa? Istihsan darbil masal, darbil amsal, litaqribil ma'ani ilal adhan. Ya. Bagusnya Islam itu apa? Dia senantiasa memberikan contoh-contoh yang mudah, contoh-contoh yang gampang, sehingga apa? Percontohan tersebut dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal kita. Di kitab-kitab suci agama lain, percontohan itu tidak akan kita temukan sejelas dan sedetail di dalam kitab suci kita. Allah sudah memberikan percontohan-percontohan. Allah telah berikan nih, kamu yang buruk tuh gini, yang baik tuh gini. Kamu mau ikutin mana? Jalan baik atau jalan buruk? Detail semua Pak di dalam kitab Al-Quran. Maka apa? Percontohan tersebut memberikan aslinya apa? Petunjuk kepada kita. Yuk ikut jalan yang baik. Tapi seringnya kita jangan tengok ke kanan, nengok ke kanan. Karena huk atau kata pengantar yang memang dilarang itu justru la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Masa coba lihat dulu. Bahkan mohon maaf ya Pak, nih mohon maaf banget ya. Dengan rokok saja kita ya, gitu kan? Saya sih enggak bapak maksudnya gitu ya. Yang tulisannya rokok membunuh, masa masih hidup sekarang gitu kan? Ya itu seringnya gitu, ya. Yang buruk-buruk saja, coba dulu Ustaz dikit, mumpung masih muda, gitu kan? Yang kedua, khaybah sa'i ahlil batil wa su'a akibatu amrihim. Bagaimana keadaan orang-orang yang senantiasa melakukan kebatilan dan kemaksiatan, mereka apa? Punya apa? Punya rasa sungguh-sungguh, yang mana juga akan mendapatkan tempat kembali yang begitu buruk. Ya. Jadi orang-orang di dalam kekufuran, kemaksiatan, mereka juga tetap sama kayak kita, ngoyo, lelah, letih karena ibadah. Mereka juga lelah juga dalam kemaksiatan dan kekufuran. Tapi ingat, kalau kita ada amalan baik yang kita lakukan, kita dapat pahala, dan tempat kembalinya kita jelas, kita tahu, karena kebaikan akan dapat kebaikan. Mereka dengan kekufuran, keburukan, kemaksiatan harus tahu mereka tempat kembalinya tidak sama dengan kita. Berikutnya yang ketiga, Al-Quran tahya bihil qulub kama tahyal ardu bima'il matar. Maka nanti percontohan daripada yang kedua, bahwasanya kenapa kok dicontohkan hujan, nanti kita akan dapat mengerti. Salah satunya apa? Bahwasanya Al-Quran itu bisa menghidupkan hati-hati kita. Sebagaimana apa? Bumi ini bisa hidup dengan curahan hujan. Kenapa kok contohnya hujan mengarah ke sana? Bagus banget itu, indah banget contohnya Allah. Jadi hati-hati kita kenapa kok mati? Karena ada hati mati, ada hati yang sakit,
ya, itu apa? Karena tidak mendapatkan curahan iman daripada Al-Quran. Maka kalau sudah jauh daripada hidayah, berat sekali. Mau apa hidup ini? Kita tahu tuh ada yang dapat orang-orang yang meninggalkan cahaya iman. Apa? Hilangnya kenikmatan dunia. Maka hari-hari kok, Ustaz, Senin sampai Jumat saya kerja, bahkan Sabtu Minggu saya kerja, rasanya kayak kok muter-muter di dunia saja. Saya capek Ustaz, kalau harus sholat juga, saya kerja aja berapa jam. Kalau ada rumah masih ngaji, masih sholat, saya kapan istirahatnya? Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Udah begitu aja. Gaji besar. Seminggu mau ngapain? Kok gak ada rasanya? Ini pasti kita harus temukan. Ya, jangan-jangan rutinitas kita hari ini itu menjauhkan kita daripada iman. Maka jangan sampai perlu kita ingat, kerja itu adalah salah satu cara kita mengisi waktu menunggu sholat. Karena sholat kita utamanya. Dan yang keempat, syarrul kufar al-munafiqun. Seburuk-buruknya orang kafir adalah orang munafik. Ngeri. Kafir di ayat Al-Baqarah cuma ayat 6 dan 7, 2 ayat. Bayangkan ayat 8 sampai 20 bahasnya siapa? Orang munafik, panjang. Luar biasa. Ya, Allah perhatiannya tuh kepada kita. Tapi apakah kita paham Allah perhatian sama kita? Nah, dari ayat inilah makanya dalam lihat dari hari ke hari kita ngaji pelan-pelan. Insya Allah kalau saya sehat ada waktu, ya saya sudah pas mau lanjutnya nih tafsir ahad subuh, ya lanjut, boleh lanjut. Kecuali jamaahnya udahlah maksudnya gak enak, maksudnya gitu-gitu doang, akhirnya ganti ya, gitu. Kan ngaji itu kan antara dua, muridnya bertahan atau gurunya bertahan. Ya, kadang begitu. Muridnya ada, gurunya nggak ada, gitu kan, nggak konsisten. Atau gurunya konsisten, gurunya datang, gurunya nggak ada. Atau dua-duanya nih. Ya, lihat aja nanti kita, insyaallah ya, semoga kita diberikan keteguhan dalam menjalankan rutinitas ibadah kita. Dan saudara-saudara kita yang sakit, nah ini istrinya Pak Omar lagi sakit nih, semoga sembuhkan ya Pak. Dan juga saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut pada pagi kali ini karena sakit, kita doakan juga mereka senantiasa Allah berikan kemudahan dan kesehatan, dan semua di antara kita yang punya hutang-hutang Allah lunaskan, yang sedang bekerja menjalankan usahanya Allah sukseskan usahanya. Dan semoga kita diberikan keteguhan iman, Islam, dan mati dalam keislaman, dan Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.